Bahkan ada satu tempat yang membuat saya itu tidak berhenti meneteskan air mata kalau teringat kejadian itu. Saking nggak ada makanannya, mereka ke dapur kemudian mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Nasi aja itu kan, nasi aja kemudian nggak ada lauk apa-apa, kemudian disiram dengan air putih yang dicampur garam. Mereka makan itu, mereka nikmat. Sedangkan kita makan di rumah tinggal mengatakan, adek mau makan apa? Kakak mau makan apa? Tapi saudara-saudara kita di panti asuhan sampai kondisinya seperti itu. Aduh ya Allah. Luar biasa. Saya merinding ini luar. Dan itu bukan 1-2 tempat yang kita temukan. Masya Allah. Banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Biasa Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sore hari ini di Pokari, ya, Podcast Riasa TV. Alhamdulillah, sekarang kita kedatangan Ustadz Abu Rasya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair wa afiyah bi barakati doaik ya Ustaz Saleh. Masya Allah. Amin. Ya, sungguh luar biasa kehormatan untuk Riasa TV, kehadiran Ustadz yang dimuliakan Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Allah Akbar, sehat ya. Begitu dahsyat pergerakan beliau dari masa ke masa, terus bergerak dari saya masih sekolah di STM dulu ya, di tahun 2003. Masya Allah. Sekarang saya udah punya anak 3 Ustaz. Aduh, luar biasa nih Ustaz. Aduh, pergerakan. Nggak kelihatan tua saya. Ini pemirsa Pokari. Jadi Ustadz Abu Rasya ini bergerak di Al-Ikhwan Foundation. Beliau sebagai direktur dari Al-Ikhwan Foundation. Selain itu juga di Warteg Yatim. Gitu. Monggo Ustadz mungkin bisa mengenalkan dirinya Ustadz. Mohon izin. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Al-Ikhwan Foundation bisa bersilaturahim ke Riasah TV ya. Tentunya luar biasa ya, senang sekali keberadaan saya di sini untuk kemudian bagaimana kami akan menjelaskan gerakan atau kegiatan-kegiatan kami. Ya, memang Al-Ikhwan Foundation itu kami dirikan untuk niat membantu saudara-saudara kita dan mengkhususkan diri di daerah kebencanaan. Ya, karena memang bencana di Indonesia itu bertubi-tubi, nggak berhenti-berhenti sepertinya ya. Nanti ada banjir bandang, ditimpa lagi longsor, gunung berapi, tsunami dan lain sebagainya. Dan kebanyakan korban yang terdampak adalah umat Islam. Nah, jadi seperti itu. Cuma memang ada bencana yang kedua yang lebih dahsyat ini Ustaz. Bencana akidah yang kemudian itu menjadi buntut dari bencana alam. Jadi seperti itu. Jadi bencana akidah inilah yang menjadi konsentrasi kita. Karena kekhawatiran kita terhadap akidah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang kemudian dalam kondisi drop, kondisi sedang down, kemudian gerakan-gerakan dari misionaris dan lain sebagainya itu masuk, sehingga kemudian yang terjadi, kita khawatirkan takutnya setelah mereka terkena bencana alam disusul dengan bencana akidah. Nah, ini menarik nih Ustaz. Apa sih sebenarnya yang memotivasi dari Al-Ikhwan Foundation itu sendiri bisa terjun langsung untuk penyelamatan akidah? Iya, gitu, Ustaz. Karena memang kita lihat dari dampak bencana itu bukan hanya fisiknya saja mereka yang terdampak gitu kan, ternyata psikis mereka juga terganggu. Ya kan, mereka sedang down, mereka sedang drop. Akhirnya kemudian musuh-musuh Islam memanfaatkan situasi ini untuk kemudian membuat situasi bertambah rumit di hadapan mereka. Kalau secara spesifikasi gitu, program dari Al-Ikhwan Foundation itu apa secara spesifikasi? Ya, kita menguatkan mental mereka dalam bentuk pengajian atau apa gitu? Kita kemasnya dalam bentuk trauma healing, kemudian bantuan-bantuan sembako dan lain sebagainya, agar kemudian mereka tetap bertahan, bahwa sebetulnya yang terjadi terhadap mereka itu adalah ujian yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah, jadi benar-benar dikembalikan kepada Allah kembali. Nah, ya, kita ingatkan itu kepada mereka, sehingga kemudian apapun iming-iming dari orang luar terhadap mereka, mereka teguh terhadap pendiriannya. Wah, Masya Allah, ini menarik ya para pemirsa Riasa TV. Jadi dikala musibah itu terjadi, bukan hanya krisis dari sisi kemanusiaan tapi juga krisis akidah ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena
kalau orang terkena musibah, ya kan, sedangkan dia masih muslim, Iya. Allah akan bangkitkan dia dalam Masya kondisi Allah. muslim juga nanti. Masya Allah. Tapi naudzubillah, summa naudzubillah, ketika seseorang muslim kemudian terkena musibah atau bencana alam, Iya. kemudian dia sedang down, akhirnya ada golongan-golongan tertentu memanfaatkan dan dia pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Ketika dia pindah agama kemudian mati dalam tidak kondisi bencana sekalipun, Iya. kemudian mati dalam kondisi kekafiran, nauzubillah, Allah Nauzubillah bangkitkan min mereka dalam kondisi kafir. Masya Dan ini Allah. bencana yang sesungguhnya sebetulnya. Iya. Ya kan? Dan bagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir itu kekal nanti di dalam neraka. Masya Allah. Dan ini yang kita mau, ya kan, kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, ya kan, baik itu ekonominya pelan-pelan, kemudian secara akidah juga kita selamatkan agar Jadi- kemudian mereka paham betul-betul ini ujian yang Allah berikan. Masya Dan Allah. tidak ada ujian yang tidak bisa diatasi oleh manusia itu sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini makin menarik ya. Selain dari gerakan penyelamatan akidah, gitu, beliau juga hari ini disibukkan dengan berbagai kegiatan warteg yatim. Iya, Apa nih Ustaz warteg yatim? Ya, karena tadi itu, karena kegiatan kebencanaan kan tidak setiap hari ya. Iya, betul, Kita harus ada gerakan-gerakan yang konkret setiap hari. Oleh Iya. karena itu, ketika tidak adanya atau tidak terjadinya bencana, kita berkeliling, Ustadz, ya kan, dari siap. panti ke panti, dari pesantren ke pesantren untuk memberikan suntikan nutrisi Masya yang Allah. terbaik untuk adik-adik kita. Karena Masya itulah Allah. generasi-generasi nanti yang akan menggantikan kita. Ya kan, kita datang setiap hari Senin sampai Jumat, Ustadz, Iya. ke berbagai pesantren. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memang hanya mengkhususkan di wilayah Jabodetabek. Oh, Masya Allah. Sudah berapa lama itu Ustaz? Kalau waktunya alhamdulillah sudah hampir 1,5 tahun ya. Subhanallah. Jadi luar biasa, sudah luar hampir biasa. 200 pesantren yayasan kita kunjungi untuk berbagi. Ya, kalau jumlah nasi boxnya mungkin yang sudah kita salurkan ya hampir 50.000 nasi box 50.000 ya. 50.000. Jadi jangkauan masih Jabodetabek. Jangkauan masih Jabodetabek, betul. Jabodetabek. Masya Allah, Ya, tabarakallah. biasanya kan kita mafhum ya di pesantren itu Betul, makannya tempe tahu. Tempe tahu. Kehadiran Tapi- warteg yatim jadi bisa perbaikan gizi ya. Betul. Namanya warteg tapi menunya insya Allah restoran bintang 5. Ada ayam, Luar ada biasa. ayam, ada ikan, ada daging, kemudian juga ada susu, ada vitamin dan lain sebagainya. Waduh, Pokoknya kita Masya Allah. buat hari Iya, itu mereka menikmati. Iya. Dan betul-betul setiap kali kita ke lapangan mereka sangat menikmati apa yang kita bawa. Karena Waduh, memang Masya Allah. sepertinya itu menu yang spesial yang hadir pada hari itu. Nah, pada saat kegiatan tersebut, warteg yatim berjalan itu kegiatannya apa aja, Ustaz? Ya, biasanya kita memang karena memfokuskan diri untuk suplai perbaikan gizi, ya kita Iya. nggak ada acara lain Oh, nggak ada sebetulnya. acara Ya, lain. kita hanya Ceramah-ceramah nggak ada ya? Ceramah kan memang mereka tempatnya di pesantren. Masya Allah, Boring iya. juga kalau kita datang kita ceramahin lagi. Iya, Ya kan, biasanya ada yang nyelot tuh kapan makannya ini lama banget. Ya kan, kalau ceramah kan mereka sudah pagi siang sore di asrama melalui pembimbing mereka gitu. Iya. Makanya kemudian udah kita nggak banyak nggak banyak acara, datang kita bagikan makan bersama. Ya, kemudian setelah makan kita juga memberikan suntikan vitamin. Oh, Kita berikan Masya susu, Iya. vitamin, kemudian snack sehat Betul. agar betul-betul hari itu mereka bahagia insya Allah. Nah, warteg yatim ini, Ustaz. Warteg yatim kan tadi ke pondok-pondok pesantren gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan pemirsa Pokari mungkin, ini kok warteg yatim? Berarti diberikannya hanya untuk yatim piatu atau bagaimana? Ustaz? Iya, memang Ini menarik warteg nih. yatim ini branding ya, Iya, siap. ya kayak merek lah gitu kan, Iya. agar kemudian brandingnya bisa menarik orang, Iya. sehingga kita kemas sedemikian sedemikian cantik gitu ya. Iya. Apakah ini dimasak di warteg? Iya. Apakah khusus untuk orang yatim, kan pertanyaannya begitu. Iya. Jadi ini sebetulnya cuma sekedar branding ya, cuma sekedar branding. Kalau dimasak di warteg enggak juga. Iya. Karena memang kita pastikan makanan yang kita olah, yang kita sajikan itu sehat. Higienis ya. Higienis. Sanitasi, ya. higienis semua terjaga ya. Betul. Waduh, Masya Allah, kita, luar biasa. jadi kita punya tempat catering sendiri. Oh, punya sendiri. Untuk memasak tersebut kita pastikan bahan bakunya yang grade super, Masya Allah, kemudian tabarakallah. dapurnya bersih, Iya, iya. higienis, dan juga yang terpenting adalah halalan thayyiban. Masya Allah. Jadi seperti Ah, itu. ini ada pertanyaan lagi. Dapat dari mana sih, Ustaz?
uang yang begitu banyak, setiap hari berbagi gitu. Mungkin Iya. teman-teman pengen tahu nih kan sumber anggarannya dari mana Ustaz? Iya, tentu semua rizqu minallah ya. Masya Allah. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, Tapi tentu Masya saja ada wasilah-wasilahnya. Betul. Ya kan, dari hamba-hamba Allah, dari orang-orang baik yang kemudian terketuk hatinya untuk membantu kita. Dan alhamdulillah Juni tahun kemarin ya, sampai kemudian kemarin baru 1 tahun tuh, sehingga mungkin usianya baru setahun jalan ya. Kalau bayi itu sedang ngerangkaknya gitu ya. Ya, kita mengumpulkan donasi itu dari mulai receh ya Ustadz ya, siap. dari recehan dari 2.000, 1.000, tapi kemudian itu kita viralkan melalui aplikasi kitabisa.com. Kita bekerja sama dengan mereka, iya. sehingga alhamdulillah donatur yang terkumpul sekarang itu sekitar 111.000 orang ya. Masya Allah. 111.000 orang, sehingga alhamdulillah kita sudah menerima donasi hingga saat ini tuh hampir 5 miliar rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau tadi saya lihat ya, baca di aplikasi terbaru itu 4 miliar 932 juta. Masya Allah. Insya Allah. Jadi sekitar 87 juta lagi ya. Aduh, Kita 5 miliar insya Allah. Dan Ada. itu semuanya kita pertanggungjawabkan secara transparan, Ada ya? akuntabel, ada Pembukuannya ada ya? pembukuannya ada, Administrasinya penyalurannya lengkap ya? ada, administrasi lengkap, dan juga diaudit yang terpenting. diaudit. Iya, Audit. kemana anggaran itu tersalurkan. Jadi seperti itu. Insya Allah semua yang kita dapatkan kemudian kita salurkan, data-datanya tercatat dengan sempurna insya Allah. Nah, ini luar biasa ya para pemirsa Pokari. Salah satu yang membuka mindset kaum muslimin untuk bisa terus berbagi di Warteg Yatim ini adalah adanya keterbukaan. Keterbukaan itu sangat penting. Ketika administrasi itu tertutupi oleh hal-hal yang subhat, maka itu menjadi bahaya tersendiri Ustaz ya. Iya. Tapi ini alhamdulillah Warteg Yatim, channel YouTube-nya ada, Instagram-nya ada, ya. Dan insya Allah para relawannya juga amanah, insya Allah. Tidak pernah tinggal 5 waktu Ustaz ya. Amin. Keberkahan apa yang diberikan oleh para donatur, insya Allah itu juga akan menjadi keberkahan untuk kita semua Ustaz ya. Amin. Ada tagline-nya nggak nih dari Warteg Yatim? Tagline-nya apa ya sebetulnya? Tiada hari tanpa sedekah, mungkin tiada sedekah betul. tanpa berkah. Karena sebetulnya kita terinspirasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kata beliau kan, ana waqafilul yatim fil jannah hakaza. Masya Allah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dan yang mencintai anak yatim, yang mengurusi anak yatim seperti 2 jari ini, antara jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Berarti kan balasannya bukan hanya kita masuk surga ya nanti ya, kalau kita kemudian peduli dengan anak yatim, Iya, tapi kita sangat dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini yang menjadi cita-cita kita, insya Allah. Benar-benar. Ya, seperti Ini insya Allah buat para pemirsa, pendengar ataupun yang melihat video ini di YouTube ya, bisa menjadi motivasi tersendiri. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh yang baik, yakni Muhammad Rasulullah SAW, menjanjikan akan seperti ini dengan beliau nanti di yaumil kiamah. Lantas kita mau mengambil contoh yang baik yang mana lagi? Jangan pernah ragu dimanapun kita berada, selalulah berbagi kepada yatim dan duafa. Dan yang menarik lagi Ustaz, ketika kita melihat sebuah sejarah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu ya, beliau mengulang kembali ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin. Yang menjadi pertanyaan beliau kan simpel Ustaz. Sudahkah dipraktekkan dari ayat-ayat ini? Dan alhamdulillah Warteg Yatim hari ini memberikan sebuah fasilitas yang luar biasa sehingga para donatur bisa lebih semangat lagi. Apa Ustaz yang menjadi kesulitan daripada Warteg Yatim? Iya, alhamdulillah memang secara teknis ya, perjalanan Warteg Yatim itu sesungguhnya tidak ada kesulitan yang berarti. Tidak ada yang berarti. Semuanya Allah beri mudahkan, kemudahan. Allah beri kemudahan, dan kita merasakan keberkahan yang banyak di dalamnya. Itu yang kita rasakan. Itu Kemudahan paling dirasakan apa Ustaz? Kemudahan yang kita rasakan saat ini yaitu Masya Allahnya Para donatur semangat, gampangnya donatur menyampaikan donasi ke kita gitu. Karena nggak kita nggak kita batas
donasi itu harus berapa Ustaz ya? Jadi minimal 1.000 pun bisa ke kita bisa. donasi. Ya. Masya Allah, tabarakallah. 1.000 pun bisa ke kita Biasa. donasi. Iya. Ya kan, kalau kita ujuk-ujuk datang dari rumah ke pesantren kita nyumbang 1.000 kan malu ya. Iya, Saya mau nyumbang 1.000 kiai itu kan. Masya Allah. Nggak punya betul. muka kita. Tapi Iya. kalau lewati aplikasi kita cuma klik doang. Masya Ya kan di situ Allah. Nggak juga kelihatan orangnya. nggak kelihatan orang. Di situ juga kita bisa minta doa ya Iya, kan. iya. Murah rezeki, gampang jodoh, Iya. sukses karir, Masya sukses rumah tangga Allah. dan lain sebagainya. Masya Dan Allah. itu yang mengaminkan seluruh orang yang mempunyai aplikasi tersebut. Jadi luar Nah, biasa. tadi kami flashback kembali, Ustaz. Jadi bahwa hari ini yang bisa menikmati daripada donasi tersebut bukan hanya anak yatim Ya, dan betul, duafa gitu ya, betul, tapi betul. juga diberikan kepada pondok-pondok pesantren Ya. yang di dalamnya ada para penghafal Al-Qur'an ya. Ya. Masya Allah. Memang kan keberadaan pesantren di kita itu Iya. hampirlah mayoritas dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah ya. Iya sih. Ya. Kalau menengah ke atas mereka sekolahnya di sekolah-sekolah bergengsi lah. Masya Allah ya. Dan hampir saya pastikan memang di pesantren itu rata-rata ya Iya. yatim dan duafa jadi Masya seperti Allah. itu. Iya, iya, iya. Jadi mereka yang membutuhkan, bahkan kalau kita lihat, mohon maaf ya, yang punya orang tua pun kadang memasukkan ke pesantren itu luar biasa. Iya. Mereka dengan kerja keras yang kemudian sungguh-sungguh dan banyak kekurangan sebetulnya karena ingin kondisinya ingin lebih baik dari kondisi Iya. orang tuanya, mereka kemudian memaksakan anaknya masuk ke pesantren. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti itu, kalau kita bantu mereka dengan kegiatan seperti ini, Jadi solusi luar biasa. jadi solusi. Ya. Masya Ya, Allah. seperti itu. Apa hal yang paling mengesankan Ustaz dari pesantren satu ke pesantren satu ke pesantren satu? Iya. Apa hal yang paling mengesankan Ustaz? Perjalanan Warteg Yatim. Ya, saya kalau bicara sesuatu yang mengesankan agak merinding nih. Ya, karena sejauh perjalanan Warteg Yatim keliling gitu Iya. Ustaz ya, kita Masya Allah menemui tempat-tempat pendidikan yang nggak layak gitu loh. Iya. Jangankan gedungnya, makannya pun itu kadang mereka sangat-sangat kekurangan. Bahkan ada satu tempat yang membuat saya itu tidak berhenti meneteskan air mata kalau teringat kejadian itu. Iya. Jadi santri itu saking nggak ada makanannya, mereka ke dapur kemudian Allah. mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Masya Allah. Ya kan, nasi aja itu kan, Iya. nasi aja, kemudian nggak ada lauk apa-apa, kemudian disiram dengan air putih yang Masya dicampur Allah. garam. Masya Mereka Allah. makan itu, mereka nikmati. Masya Sedangkan Allah. kita makan di rumah tinggal mengatakan, adek mau makan apa, kakak mau makan apa. Tapi saudara-saudara kita di panti asuhan sampai kondisinya seperti itu. Aduh ya Allah. Luar biasa, saya merinding gitu luar. Iya. Dan itu bukan satu dua tempat yang kita temukan, Masya Allah. banyak itu. Kalau kita ke ke Lebih ke pedalaman. mungkin pedalaman Bekasi dan Kabupaten. tempatnya nggak jauh dari Jakarta, Oh, gitu. dari istana, dari pusat Wah. perekonomian. Masih ada tempat-tempat yang kemudian kondisinya sangat memprihatinkan. Masya Allah, ini para pemirsa Pokari, kalau sampai hatinya tidak terketuk, aduh, alhamdulillah, kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan para pemirsa Pokari ya Masya Allah. diberikan hidayah, diberikan keberkahan untuk bisa mendukung program Warteg Yatim. Insya Allah, Harapan insya dari Allah. Ustadz untuk para pemirsa apa nih? Iya. Dari pemirsa. Untuk pemirsa Riasa TV ya, kita mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya. Mudah-mudahan perjalanan Warteg Yatim ini Allah istiqomahkan sehingga sampai kapan kegiatan ini berjalan ya, hatta yaum sa'ah, kalau bisa Masya Allah. sampai datang hari kiamat kita masih terus berbagi insyaallah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ustadz, Jadi kalau ada diminum dulu Ustadz, diminum. Oh, iya. Diminum dulu. Nah, ini Riasa TV boleh bisa air zam-zam aja Ustadz. Masya Allah, saya niatin ya supaya bisa bersedekah. Amin, Allahumma amin. Ada linknya juga Ustaz kalau mau sedekah di kita. Oh, silakan Ustadz, Iya. disampaikan Ustadz, silakan. Jadi nanti teman-teman Riasah TV ya bisa Iya. membuka IG kita, Instagram kita ya, Warteg Yatim. Ya. Nah, di situ nanti bisa dilihat kegiatannya apa, kemudian programnya apa saja. Dan laporannya kita setiap pekan update di YouTube. Ya, kalau teman-teman nanti buka apa sih kegiatan Warteg Yatim itu, tinggal buka YouTube aja nanti. Masya. Warteg Yatim. Pokoknya nanti Semua ada di situ. ada di situ keterangan insyaallah. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Keberkahan Iya, buat Ustaz insyaallah. juga kru dari Warteg Yatim.
mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Pokari TV ya, Pokari Podcast Riasa TV, insya Allah semangat terus ya, jangan pernah ganti channel, tetap di Pokari Podcast Riasa TV. Insya Allah di beberapa hari ke depan nanti kita akan kerjasama dengan Warteg Yatim. Insyaallah. Kita akan adakan makan bersama di Pondok Pesantren Al-Fatah Sufa Hizbullah. Ya, jangan tinggalkan channel Riasa TV sekali lagi. Kita akan bertemu dengan beliau insya Allah bersama dengan kru ya. Soalnya kita bawa komplit besok. Wah, mantap. Kita bawa Mantap, kurang mantap, lebih tadi menurut Pak Kiai ada 600 paket. 600 ya. Besok 600 Insya paket Allah. kita akan makan bersama santri. Ya, Yang mau ikut insya Allah. boleh besok datang ya. Asik. Dukung pergerakan podcast Riasa TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Masya Allah. Lengkap sekali. Lengkap ya. Baik para pemirsa TV, kami mohon izin dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Rahmah wal barakah insyaallah. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati.